Ini mau tamat. Halo. Ibu. Oh, sampun jelas dereng, Pak? Ampun. Oh, alhamdulillah. Nggih. Lah, lu sampean sih krungu kok. Tidak videonya diopok kematikan oke. Masih tak tekan neh oleh sama. Sampun bisa dimulai, Pak? Pak Nardi? Siap. Nggih. Terima kasih waktunya. Nggih, kalau kemarin Pak Sugeng sampun nganu nggih. Kemarin Pak Sugeng sudah wawancara dengan Bapak? Ampun. Oh, nggih, sekarang gantian saya nggih karena kemarin sudah banyak dari Bapak komite, Pak Guru, nggih. Bu Guru, lah sekarang Bapak Kepala. Nggih. Terkait dengan manajemen Pak Nardi ya. Ingin tahu proses pengembangan visi misi Pak, tolong dijelaskan. Proses pengembangan visi Bu Y. Ya, kami di dalam mengembangkan visi yang pertama adalah mengadakan evaluasi kegiatan tahun yang kemarin dengan melibatkan beberapa atau semua anggota masyarakat SD, Bapak Ibu guru, operator, kemudian komite, perwakilan dari orang tua, dan tentunya juga dari arahan dari Ibu pengawas. Setelah itu baru kita akan menyusun visi dan misi yang disesuaikan dengan kondisi yang kita harapkan. Terus untuk proses penyebarannya Pak, kalau sudah disusun, terus dikembangkan, bagaimana bentuk penyebarannya? Supaya warga sekolah itu tahu bahwa visi kita ini loh, misi kita itu ini loh, seperti itu. Terima kasih Bu, di dalam mensosialisasikan visi dan misi serta program sekolah, kami di dalam awal tahun ajaran itu menghadirkan atau mengundang orang tua wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan jadwal yang berbeda beserta komite sekolah. Disitulah kami menyampaikan program dan visi serta misi yang kita harapkan di SD Manyaran 03. Berarti ada 6 kali. Karena kelas 6 ada 6 kali pada waktu sosialisasi. Itu kan tidak satu kelas Bu, berarti katakan kelas 1 dengan kelas 2 dan kelas kelas 1 kelas 2, kemudian kelas 3, 4, 5, 6. Oh iya. Berarti 3 kali ya. 3 kali berapa hari Pak itu? Itu dalam waktu gantian minggu Bu. Oh, gantian minggu. Terus pernah enggak perbaikan visi misi Pak? Dalam Ibu? Pernah enggak perbaikan visi tersebut di SD Manyaran? Ya. Pernah? Pernah. Berapa tahun sekali? Tahun kemarin kami mengadakan perbaikan visi dan misi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Apa Pak visinya sekarang? Visi SD sekarang yang terbaru? Visi dan misi yang sekarang Bapak ngeperin Bu. Terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa, berbudaya, berjiwa gotong royong, kreatif dan mandiri. Jadi itu apa cita-cita ke depan SD Manyaran 3 itu kan IMTAK itu ya, iman takwa, budaya, gotong royong, mandiri ya Pak ya? Iya.
Terus terkait dengan supervisi, Pak. Nah, supervisi yang sering, supervisi, dengar ya, supervisi. Nah, supervisi kalau Bapak melaksanakan itu 1 semester berapa kali, Bapak? Supervisi pembelajaran akademik. Untuk supervisi pembelajaran saya melaksanakan minim, tapi walaupun kan dalam 1 semester itu 2 kali, Bu. Itu supervisi administrasi dan supervisi pembelajaran. Ya. Terus Bapak sendiri atau ada yang membantu guru senior? Kami bekerja sama dengan guru-guru kami yang senior. Yang senior itu tentunya membantu pada teman-teman yang masih junior di dalam melaksanakan supervisi. Tapi pada intinya kami juga langsung terjun di dalam melaksanakan supervisi dan evaluasi. Terjadwal diberitahu dulu atau sidak sistemnya, Pak? Kami beritahu itu. Ya, tentunya pelaksanaannya ya. Terus ingin tahu secara urut ya, secara urut dari mulai tadi diberitahu sampai pelaksanaan, terus urutannya seperti apa sampai guru yang bersangkutan tahu, oh saya kurangnya ini, saya kelebihannya ini. Terima kasih, Bu. Secara urut dari Putus-putus, Bu. Putus-putus. Ini mau operator mau. Kalau sini jelas, Pak. Sini sudah jelas. Oh iya. Pak Tesa, mana Pak Tesa? Ya, sudah jelas apa? Sudah jelas. Tadi yang ditanyakan urutan, Bu ya. Ya, ceritakan, panjenengan melaksanakan supervisi itu seperti apa? Halo? Nggih. Enggak dengar, Bu. Halo. Nggih. Halo. Ceritakan kaitannya pelaksanaan, evaluasi sampai tidak lanjut supervisi akademik yang jenengan laksanakan. Terima kasih, Bu. Kami di dalam melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut itu berdasarkan dengan sebuah catatan atau temuan yang kami peroleh dari salah satu guru. Satu contoh, misalnya saya menemukan guru yang administrasinya mungkin kurang lengkap, maka tindak lanjutnya adalah kami berikan disposisi atau rekomendasi untuk melengkapi administrasi dalam jangka waktu mungkin 1 minggu atau 2 minggu agar administrasi itu lengkap. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran juga kami sampaikan misalnya di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu langkah-langkahnya atau yang kurang tepat, maka pada saat itu kami sampaikan masukan-masukan apa yang kita temukan dan diharapkan ke depannya itu akan lebih sempurna, lebih baik lagi. Begitu, Bu. Ya, terima kasih. Itu diberikan saat di kelas atau di kantor Bapak? Ya, pada waktu kan saya sampaikan 4 mata, Bu, tidak di depan umum. Ya. Terus dilaporkan kemana Bapak biasanya? Hasil dari rekap semua guru, hasilnya dilaporkan kemana? Kalau sudah disupervisi semua guru dilaporkan kemana? Ya, bagi kami menurut pemahaman kami, apa yang menjadi sebuah rekomendasi itu menjadi sebuah catatan bagi kami, Bu. Tidak saya laporkan sampai pimpinan yang lebih atas. Begitu, Ibu. Ya,
Dampaknya Pak. Setelah itu dampaknya, dampak dari supervisi akademik. Dampak dari supervisi yang pertama adalah tentunya mempunyai dampak teman-teman itu akan lebih perhatian di dalam mempersiapkan administrasi sebelum pembelajaran. Yang kedua, tentunya berdampak juga kepada siswa karena dengan administrasi yang lengkap itu secara otomatis teman-teman di dalam menyampaikan pembelajaran itu materinya sudah siap ending lebih dahulu sehingga apa yang disampaikan kepada anak itu makin lengkap. Begitu Ibu. Ya, terima kasih. Pokoknya dapat meningkatkan mutu pembelajarannya. Ya. Terus sekarang kaitannya Pak, rencana anggaran Pak, ya. Contoh bentuk ide kreatif dan inovatif yang ada di RKS. Terima kasih Bu. Untuk 2 tahun terakhir ini dari SD kami sesuai dengan kesepakatan hasil rapat dengan komite dan orang tua, komite dengan teman-teman guru, memang di dalam penyusunan RKS ini berorientasi kepada kelengkapan sarana dan prasarana, terutama untuk menunjang pembelajaran di kelas, yaitu IT, misalnya termasuk perlengkapan sarana komputer dan lain sebagainya. Begitu Ibu. Yang ide inovatifnya itu ya, kreatifnya ya. Terus dampaknya Bapak, dampaknya sangat meningkatkan mutu pembelajaran ya. Dampak terhadap sarana dan prasarana tentunya itu akan meningkatkan mutu pembelajaran dan semangat anak di dalam belajar, begitu juga semangat teman-teman guru sehingga makin tertantang untuk menciptakan sesuatu demi kemajuan pembelajaran di SD Manyaran 3. Ya, terima kasih. Terkait LCD berapa Pak jumlahnya Pak? LCD yang dipunyai oleh SD berapa? LCD jumlahnya berapa? LCD sementara ini ada 8 Ibu. Oh 8. Padahal kelasnya? Kelasnya ada 10, ruang kelas. 10, berarti kurang 2 ya? Ya, insya Allah tahun ini biar beres. Amin. Nah itu diantaranya ya supaya apa? Anak itu senang kalau dilihatkan video, LCD, YouTube lah, senang sekali. Baik, lanjut sekarang. Kaitannya Bapak membangun komunikasi, interaksi antara warga sekolah dengan orang tua dan masyarakat seperti apa, Bapak? Terima kasih Bu. Kami di dalam membangun relasi kinerja di SD Manyaran, di samping kami bekerja sama dengan komite, kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak kelurahan. Kelurahan itu yang terkait dengan mungkin beberapa kebijakan, termasuk Babin Kamtibmas. Kemudian kami juga bekerja sama dengan lembaga masyarakat yaitu LPMK, itu kaitannya dengan penyuluhan narkoba, kemudian dengan pihak puskesmas, dan dengan orang tua kami juga melibatkan di samping komite itu dengan paguyuban kelas yang dibentuk melalui kelasnya masing-masing untuk diberikan sebuah informasi dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak memberatkan kepada orang tua. Ya kemarin saya sudah orang tua kaitannya ada inisiatif sendiri yaitu Jumat bersih atau Sabtu bersih, itulah yang kebersihan di kelas Pak, di lingkungan sekolah ya, 1 bulan sekali ya. Ya. Di sekolahan kami memang ada program di hampir setiap hari, di samping hari Senin itu ada upacara bendera. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada pembiasaan
kemudian hari Jumat itu ada senam bersama anak-anak, setelah itu dilanjutkan kerja bakti. Kemudian kalau hari Sabtu itu adalah kegiatan literasi, di mana anak-anak sudah dijadwalkan setiap minggu pertama, hari minggu pertama misalnya kelas 5, kelas 6 untuk bisa tampil menampilkan kreativitas sesuai kemampuannya masing-masing. Begitu Ibu. Ya, terima kasih. Sabtu libur atau masuk Bapak? Sabtu libur. Kebetulan di SD kami 6 hari sekolah karena ruangannya masih terbatas Ibu. Oh gitu, ya. Berarti 6 6 hari, hari, ya. Sabtu masuk. Ya. Ya, terima kasih. Sekarang kaitannya dengan itu Pak. Pembiasaan itu otomatis kan supaya kondusif, ya. Supaya karena kan tadi ruangannya masih kurang, otomatis kan anak-anak itu biar tertata, tertib, masuk semua. Nah, itu bagaimana Pak mengkondisikan hal-hal yang supaya anak itu kerasan atau nyaman di sekolah dan bersih, aman. Monggo Pak. Terima kasih Bu. Untuk salah satu pembiasaan memang kami jadwalkan juga jadwal dari teman-teman guru untuk setiap pagi untuk selalu menyapa. Kemudian memang ada pembiasaan kaitan dengan karena ada siswa kelas 3, 4 itu kan masuk siang Bu. Ya. Jadi otomatis kan tidak mengikuti pembiasaan setiap pagi. Tetapi di sana kami jadwalkan pada minggu terakhir itu kelas 3, 4 itu masuk pagi untuk mengikuti kegiatan literasi. Sehingga anak-anak kelas 3, 4 itu juga mempunyai pembiasaannya terutama dengan kegiatan literasi. Literasinya berupa apa Bapak? Kreativitas anak masing-masing kelas berbeda. Ada yang kelas itu ada yang pada hari itu menampilkan nari, ada yang pada hari itu menampilkan puisi dan lain sebagainya, tetapi itu setiap tampilan tentunya akan berbeda-beda. Ya, berarti sendiri ya, sesuai bakatnya, sesuai dengan kesepakatan dari kelas. Sekarang selain program literasi yang tadi Bapak sampaikan, yaitu membaca, ya kan? Mungkin ada lomba untuk membuat puisi atau publikasi, ada enggak Pak? Itu untuk kegiatan-kegiatan itu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru yang terkait dengan apalagi nanti pada bulan ini nanti akan ada bulan bahasa, itu sudah kami programkan nanti anak-anak utamanya yang kelas 4, 5, 6 itu bisa lomba kreativitas membaca puisi dan sebagainya, dan itu nanti akan kami sampaikan pada waktu kegiatan-kegiatan pembiasaan. Tahun kemarin sudah pernah Pak? Sudah dilaksanakan? Tahun kemarin kebetulan pandemi tidak ada Bu. Tidak ada, kosong ya. Kalau mading ada enggak? Mading atau masih ada Bu, mading, tapi alhamdulillah mading. untuk SD Manyaran 3 belum bisa meraih juara. Tapi tetap mading. Masalah dinding Bapak, masalah dinding. Masalah dinding, mading ada enggak? Ada. Ya, tiap kelas atau di ruang tertentu? Setiap kelas kebanyakan di setiap kelas ada madingnya sendiri-sendiri, kemudian di luar juga ada. Terus sekarang setelah tadi panjenengan mengelola yang begitu bagus, dampak atau contoh persepsi positif dari masyarakat seperti apa Pak? Halo Ibu. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan tersebut, persepsinya masyarakat seperti apa? Beri contohnya Bapak. Persepsi masyarakat terhadap sekolah Ibu. Ya, betul. Alhamdulillah sampai saat ini persepsi masyarakat di lingkungan SD Manyaran 03 itu sangat mempunyai penilaian yang positif baik. Terbukti satu, sampai hari ini tidak ada yang mengeluhkan keluar ke SD Manyaran. Yang kedua, indikator setiap pendaftaran tahun ajaran baru itu selalu
orang tua itu antusias mendaftarkan di SD Manyaran 03, bahkan melebihi kapasitas kita menolak. Itu salah satu indikator. Ye, ye. Lanjut Pak ye. Terkait dengan ini keterlibatan daripada masyarakat yaitu komite ya. Nah, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai mungkin pengawasan kegiatan sekolah itu. Nah, yuk ceritakan keterlibatannya seperti apa. Nah, sampai ke Terima dalam kasih. atau seperti apa. Di dalam kami melaksanakan kegiatan itu kami selalu berkoordinasi dengan komite. Satu contoh, kami akan mengadakan kegiatan bakti sosial pada bulan Muharram. Itu kami berkoordinasi dengan komite, kemudian komite membuat komitmen informasi kepada orang tua wali murid untuk bisa berkontribusi kegiatan bakti sosial itu yang sifatnya tidak mengikat. Artinya tidak menentukan anak harus bayar sekian, tetapi sifatnya adalah sukarela. Itu yang salah satu bentuk kegiatan sosial. Seperti santunan itu ya. Ya, untuk santunan anak Muharram itu ada kegiatan santunan anak yatim, kemudian kita juga anak yatim, terutama yatim di SD kita sendiri. Ya. Kemudian setelah itu masih ada sisa, kita sampaikan kepada di panti asuhan yang terdekat dengan mengajak beberapa anak. Ya. Begitu. Ya, terima kasih. Terus setiap kali ada pertemuan dengan wali selalu diundang ya, dan juga sampai pelaporannya ya. Untuk Pak sekarang kurikulum ya itu pengembangannya, karena sekarang sudah ada kurikulum merdeka Pak ya. Nah, itu kan selalu berkembang terus. Nah, bagaimana bentuk pengembangan dan implementasinya kurikulum sekolah di SD Manyaran 3. Terima kasih Bu. Untuk kurikulum memang di SD kami menggunakan 2 kurikulum. Ya, kelas 1 dan 4 itu adalah kurikulum merdeka. Kemudian untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 itu adalah kurikulum K13. Kami di dalam pengembangan kurikulum seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada salah satu misalnya dengan adanya pembiasaan, apalagi yang saat ini kurikulum merdeka adalah kita dengan harus menampilkan, mengembangkan profil pelajar Pancasila. Makanya salah satu pemahaman dari kami perlu kami kembangkan melalui dengan pembiasaan-pembiasaan yang kita laksanakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Itu Bu. Dan juga ada sholat luhur berjamaah ya Pak ya. Sholat luhur berjamaah, terus ada juga sholat duha. Sholat kalau sementara ini kalau sholat duha belum sepenuhnya. Oh iya masih kecil. Artinya sudah kami rintis tapi belum sepenuhnya. Rasanya tidak wajib ya. Ya. Nah, ya. Untuk yang itu kalau kurikulum kan satu ada KTSP atau KOSP Pak ya, itu kan pada waktu pembuatan. Nah, setelah itu 1 tahun kan otomatis dievaluasi ya. Ya. Nah, contohnya evaluasinya gimana Bapak kalau dampaknya? Terima kasih Bu. Tadi sudah sampaikan bahwa untuk setiap kegiatan itu setiap akhir tahun, pertama kalau kurikulum kan akhir tahun pelajaran, itu kami selalu mengadakan evaluasi beberapa hal, misalnya apakah visi dan misi tentang misalnya di sini ada budaya, apakah ini sudah kita bisa laksanakan dengan baik atau mungkin kendala apa. Dan di situ kita bahas bersama-sama dengan
guru dan komite. Setelah itu baru nanti kita koordinasikan menghadirkan mungkin Bapak atau Ibu pengawas untuk menentukan langkah selanjutnya. Berarti ada dampak positifnya ya Pak ya? Ada dampaknya ya? Sampun? Sekarang yang pengelolaan sarpras Bapak. Monggo. Jelaskan bagaimana Bapak melakukan pengelolaan sarana prasarana. Terima kasih Bu. Yang pertama sebelum kami melakukan pengelolaan tentunya adalah pengadaan. Memang biasanya kuku gampang nih ngelolane angel. Itu kami memang berdasarkan evaluasi kita membeli dan setiap kita membeli sesuatu katakan tahun ajaran 2021 kita membeli komputer. Nah, pada tahun 2022 kita anggarkan perawatan barang dan jasa termasuk mungkin perawatan komputer, perawatan laptop dan lain sebagainya. Begitu Ibu. Nah, Bapak berarti kaitannya dengan itu ada tim atau sendiri? Untuk semuanya kami bentuk tim Bu. Kepala sekolah saya hanya nunjuk saja. Misalnya urusan sarpras ya. Siapa itu Pak urusan sarprasnya? Dalam Ibu. Urusan sarprasnya siapa? Bu Sulastri. Guru agama Ibu. Bu Sulastri. Bu Sulastri ya. Sekarang terkait dengan ekstrakurikuler Bapak yang istilahnya banyak, ada rebana, ada nari, ada kaligrafi dan yang sering juara MAPSI ya. Nah, ini trik-triknya yang sudah panjenengan laksanakan sehingga dapat kejuaraan. Itu seperti apa? Pengelolaan sarana ekstrakurikuler. Terima kasih Bu. Ini saya matur jujur saja. Untuk ekstrakurikuler beberapa 2 tahun ini memang kita tidak bisa melaksanakan secara maksimal karena dengan kondisi COVID. Dan untuk tahun ini kita baru akan artinya sudah mulai merintis kembali. Memang untuk beberapa yang dulu itu kan ada rebana, kemudian ada pramuka, kemudian ada nari dan insya Allah untuk tahun ajaran ini sebenarnya kami tambah sepak takraw. Kenapa kami tambah sepak takraw? Karena kami melihat sebuah potensi bahwa setiap ada kegiatan Popda itu mencari bibit sepak takraw di tingkat kecamatan itu sangat sulit. Dan kebetulan kami punya teman guru PJOK yang punya kelebihan di situ, kami sepakat untuk melaksanakan salah satunya adalah ekstrakurikuler sepak takraw. Namun memang jujur saja dari beberapa ekstra itu belum bisa berbicara di tingkat yang lebih tinggi. Ini saya matur jujur. Paling kemarin ada yang poli ya, Popda, poli pernah sih juara tingkat kota. Ada yang poli itu kan biasanya nih kalau poli itu kan anak itu kan juga ikut di klub lain. Nah, cuman kami dari sekolahan kan hanya memberikan motivasi dan arahan informasi kepada orang tua kalau memang putranya ingin berkembang ini bisa disalurkan lewat. Memang ada kemarin satu anak yang bisa masuk di sekolah olahraga yang sementara dibuka di Kota Semarang. Ayo, kiranya sesuai bakatnya anak maksimalkan. Ya, sepenting sudah mencoba, ya nanti memang seperti itu kan mulai proses Pak. Apalagi ada tim, ya itu nggak bisa, cepat nggak bisa. Nah, dukungan Bapak, dukungan dari itu kaitannya dengan itu pelaksanaan kesiswaan ya, supaya bisa juaranya tingkat kota bahkan songko provinsi atau nasional. Dukungan dari orang tua, masyarakat. Nah, itu bentuknya apa, Bapak? Terima kasih Bu. Terkait dengan dukungan, itu kan sebetulnya tergantung kita bagaimana di dalam mengadakan pendekatan pada orang tua.
Tapi selama ini yang kami lihat, setiap kami mengadakan misalnya pramuka, kita mengikuti kegiatan pesta siaga, kemudian kami menghadirkan orang tua, kita ajak komunikasi. Alhamdulillah orang tua sangat antusias mendukung kegiatan yang ada di sekolah. Walaupun secara materi itu tidak kemudian kita bebankan kepada orang tua, tapi paling tidak orang tua ini sudah punya rasa kepedulian terhadap dunia pendidikan. Begitu Ibu. Ya, betul. Nah, itu syukur memang itu yang saya tertarik, takro tadi Pak yang sampaikan. Jadi memang betul, satu panjenengan melihat tadi alasannya kenapa kok takro di kota atau kan sulit untuk mencari bibit takro ya. Ya, sulit. Yang kedua sehingga kan untuk peluang untuk juara kan bisa itu. Nah, apalagi panjenengan langsung mencari guru PJOK yang punya basic yang sepak takraw seperti itu Pak. Jadi peluang-peluang itu kita baca terus kita actionkan di SD dan nanti karena komunikasi dengan wali, dengan masyarakat bagus, otomatis nanti didukung. Dan itu memang proses, tidak langsung satu hari atau 1 minggu, 1 bulan. Nah, nanti yang lain misalnya apa? Popda yang kira-kira seni, kok di sini ada anak yang punya vokal bagus, rebana kan? Nah, itu juga bisa. Jadi prestasinya nanti selalu meningkat, bahkan bisa menjadi kebanggaan dari SD Manyaran 3 yang dipimpin Bapak, gitu ya. Terus saiki kaitannya dengan BK Bapak. BK. Nggih, jelaskan Pak, BK pun karena BK kan diampu oleh guru masing-masing ya. Untuk kegiatan BK bimbingan konseling kan memang mestinya ini dilaksanakan oleh orang ahlinya sesuai dengan bidangnya. Tetapi karena memang di SD itu guru SD itu harus mumpuni semuanya, teman-teman memang juga melakukan pembinaan atau bimbingan utamanya yang terkait dengan bimbingan sosial dan bimbingan belajar. Kemudian di SD kami juga ada kerjasama dengan RDRM, Rumah Duta Revolusi Mental. Jadi kalau misalnya di SD kami itu ada yang diindikasikan menurut kami keterbelakangan mental, kami kerjasama dengan membuat surat, kami sampaikan kepada RDRM, itu kemudian nanti di sana kalau sudah ada panggilan kita referral ke sana. Akan di sana akan di secara tes psikologis, tes psikolog akan ditangani secara profesional karena itu memang dinas dari pemerintah yang bekerja sama dengan sekolah maupun dengan sosial. Kebetulan ini alamatnya dekat dengan SD. Oh gitu. Nah, sudah berapa tahun Pak? Sudah lama? Ini ada sudah mungkin sejak 5 tahun lebih Bu. Kalau organisasinya lembaga dinasnya itu sebetulnya sudah lama, cuman setelah 5 tahun ke sini itu kan sudah dipromosikan oleh Bapak Wali Kota dengan kerjasama dengan Dinas Pendidikan sehingga setiap ada anak yang itu kan bisa ke sana tanpa melalui prosedur yang sangat sulit. Karena memang sudah menjadi kewajiban. Ya, terima kasih. Terus saya tanya nih, tadi Bapak menyampaikan BK-nya yang diprioritaskan adalah sosial dan belajar. Padahal BK kan ada 4 Bapak. Ya. Pribadi dan kaitannya dengan karir. Nah, ini gimana ini yang 4, yang 2-nya itu? Kenapa kok Bapak memilih hanya sosial dan belajar? Yang lain tadi masih 2 itu belum. Terima kasih Bu. Bukan berarti yang pribadi dan karir itu kami kesampingkan. Bukan berarti kami kesampingkan. Hal seperti itu kan misalnya karir. Karir itu kan
sifatnya bisa disampaikan oleh teman-teman guru, bisa melalui pembelajaran atau mungkin melalui perkenalan awal tahun ajaran. Kemudian pribadi sebetulnya secara tidak langsung dengan bimbingan belajar, bimbingan sosial itu juga menyangkut dengan bimbingan pribadi juga itu. Cuman garis besarnya kenapa saya mengatakan sosial karena memang kalau anak ini biasanya ditangani masalah sosialnya sudah bagus, maka akan terbawa kepada kepribadiannya juga. Ya, makasih alasannya tepat ya. Jadi bahasa kepribadian misalnya ada tentang anak yang tidak disiplin kehadiran, itu kan bisa toh ditangani, berarti bisa kepribadian seperti itu. Nah, prosentasinya yang terlambat berapa Pak? Yang di sekolah Bapak? Prosentasinya sangat kecil Bu, bahkan kalau saya matur tidak ada 2%. Kalau saya mengatakan 100% enggak mungkin Bu, saya jujur aja. Itu pun kayak kadang dalam hari tertentu itu anak itu semuanya pakai seragam dan atribut, tapi kadang-kadang dalam hari tertentu ada 1 atau 2 anak gitu. Tapi anak yang berbeda. Oh gitu, ya. Kalau sudah diingatkan kan otomatis dia tidak akan diulangi lagi ya. Terus kaitannya dengan perundungan Pak, program bullying yang sudah dilaksanakan di SD itu seperti apa? Monggo. Terima kasih Bu. Di SD kami memang salah satunya adalah termasuk SD yang di sana judulnya adalah SD Ramah Anak. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi bullying atau perundungan kepada anak. Karena apa? Karena kami juga selalu mengantisipasi dan itu sekali lagi di dalam kegiatan pembiasan itu kan materi yang disampaikan oleh pembina kami, teman-teman guru kami itu selalu berbeda-beda. Bahkan kami juga bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kamtibmas dari Koramil dan kepolisian itu untuk bisa memberikan pemahaman tentang kegiatan bullying, kekerasan, dan lain sebagainya. Sehingga kami juga kerjasama dengan kelurahan melalui Babinsa dan Babin Kamtibmas. Demikian itu. Nggak ada kejadian Pak ya selama ini, selama Bapak pimpin ada kejadian perundungan yang tidak ada itu. Harapan kami tidak ada. Terus nilai Pak sekarang, nilai ujian maupun nilai rapot meningkat ya? Alhamdulillah itu selama 3 tahun untuk kelas saya barometernya kelas 6 Bu nggih. Untuk tahun 2019-20 itu kelas 6 itu jumlah siswanya 74, prosentasenya yang diterima atau rata-rata nilainya itu ada peningkatan. Kalau tahun 19 itu rata-rata itu 76, kemudian tahun 2021 itu 81, 2022 itu ada 82%. Jadi selama 3 tahun itu ada peningkatan prestasi anak. Bahkan untuk tahun 2022 ini anak yang diterima di di SMP negeri itu ada peningkatan yang sangat signifikan yaitu 70%. Begitu Ibu. Ya. Kaitannya sekarang Bapak kan sering supervisi ya, sudah keliling bahkan 1 semester minimal 2 ya, administrasi dan di kelas. Ya. Setelah supervisi Bapak itu mayoritas atau gurunya sudah melaksanakan yaitu pembelajaran yang aktif atau 4C atau yang bagaimana supaya anak itu mencapai kompetensi abad 21 atau belum. Monggo
ceritakan kaitannya dengan supervisi yang sudah dilaksanakan Bapak guru-gurunya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah kebetulan guru kami dari 17 guru kelas dan ditambah guru bidang studi itu mayoritas masih muda-muda. Ya, teman-teman itu juga sering menggunakan IT sehingga di dalam pembelajaran itu ada inovasi-inovasi yang mereka tampilkan, walaupun semua itu kan melalui sebuah proses untuk mencapai ke level-level yang kita inginkan. Dan Jadi sebagian besar ya sudah nggak ada ceramah ya Pak ya? Ya ada Bu, tapi kan sebagai selingan bagian. Yeah. Terus sekarang kaitannya dengan PKB Bapak. PKB, pengembangan berkelanjutan. PKB, program profesi berkelanjutan itu Pak, yaitu guru mengadakan misalnya gugus atau mungkin bisa sampai membuat PTK atau mungkin bisa jurnal dan sebagainya. Ini kaitannya mutu guru Bapak, untuk motivasinya seperti apa? Terima kasih Bu. Untuk kegiatan pengembangan profesi guru, ini alhamdulillah di SD kami itu saya sebagai orang yang dituakan selalu memberikan motivasi kepada teman-teman. Bahkan sekarang ini kan banyak info-info yang harus diikuti, misalnya ikut Zoom dan lain sebagainya. Ini kan selalu kami sampaikan kepada teman-teman dan alhamdulillah pada tahun 2022 kemarin pada bulan April itu terbukti ada teman kami 4 yang bisa naik pangkat. Itu salah satunya juga mengikuti Intek atau mungkin mengikuti pelatihan penulisan artikel yang saat ini juga dikembangkan. Itu Bu, jadi kami memberikan kebebasan karena sekarang ini kan tidak harus meninggalkan mengajar, mungkin hanya bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mengikuti kegiatan. Terkait dengan itu juga sebetulnya kami juga memberikan kesempatan untuk itu guru penggerak, tapi kebetulan banyak teman kami itu belum memenuhi syarat, masih muda-muda, masa kerjanya belum. Ya, terima kasih. Ya, makasih. Pernah nggak ada yang mungkin dulu ya juara untuk guru berprestasi? Belum ada Bu. Belum ada, ya. Belum ada, jujur. Terus tiap guru mempunyai karya ilmiah, betul? Karya ilmiah yang belum semua guru. Belum semua, belum sebagian ya. Tapi kemarin kan ada seperti tadi yang saya sampaikan, untuk naik pangkat tingkat itu kan harus membuat karya. Ya, baru 4 ya. Alhamdulillah tahun ya ada. Terus kaitannya dengan ini apa tadi? Metode, strategi, media, rata-rata sudah menggunakan yang pakai IT ya Pak ya. Terus metodenya ya atau mungkin bentuk mejanya sudah tidak model yang seperti ceramah, tapi sudah di variasi ya. Jadi gurunya itu betul-betul melaksanakan yaitu itu kecakapan abad 21 supaya nanti anak-anaknya yo bisa berkomunikasi. Seperti tadi saya bagus Pak, yaitu Bu Novi ya, kelas 3 ya, dari awal sampai akhir. Memang ya anaknya pas anak-anak yang aktif, gurunya ya otomatis ngimbangi sehingga gurunya itu keliling terus energik. Nah, gitu. Juga ya milenial itu karena anak-anak kan sekarang udah pinter-pinter lihat di gadget ya, istilahnya gurunya kalau nggak ngimbangi ya ketinggalan. Nah, makanya guru itu sebagai fasilitator ya, sehingga mancing-mancing bagaimana anak itu supaya berargumen sehingga tidak diem seperti dulu ya, tangannya sedeku begini ya, tapi anaknya itu sudah cerita, selain sudah aktif ya, bahkan agresif ya, yaitu tinggal bagaimana guru iso ngerem. Nah tadi sudah Bu Novi bagus, yaitu kaitannya dengan pembelajaran ya. Semoga saja
semua guru adalah sampel tadi Bu Novi bisa seperti itu ya, Amin. walaupun apa istilahnya mungkin usia sudah sepuh ha? Ada yang seusia dengan Bapak gurunya? Ada Bu, ya Ada di berapa? bawah saya. Oh, gitu. Lahiran Ya. 66. Oh Tapi iya, energik semua berarti. Bu. Nah, alhamdulillah. Seperti Ya. kemarin Bu Siti itu energik. Yang kurang energik kalau sekolah itu Bu. Tapi kepala sekolah senior ya, mau pensiun juga kan luar biasa ya. Nah, ini kan sebagai anu Pak, kenang-kenangan. Nah, saya dengan akreditasi Siap. IASP ada akreditasi yang pakai IASP 2020 yang terbaru ya. Semoga Dimana, kenang-kenang yang terbaik Ibu. ya, amin. Pokoknya performan Pak, tidak seperti dulu. Kalau dulu itu misalnya ruang. Ya, ada toh? Dulu standar sarana prasarana. Ya, itu yang sering Ruangannya jatuh. ada, ukurannya ada, terus alat-alatnya ada. Itu sudah cukup. Kalau sekarang ruangannya ada, alatnya juga ada, misalnya komputer ya. Nah, keberadaannya itu dimanfaatkan untuk pembelajaran tidak seperti itu. Ya, jadi performanya seperti itu sehingga yang penting prosesnya betul-betul dimaksimalkan sehingga nanti insya Allah kalau prosesnya baik, oke, otomatis hasilnya kan mengikuti proses. Nah, gitu. Ya, Pak, sementara itu terima kasih atas waktunya dan wawancaranya. Ya, nanti gini Bapak, setelah wawancara, ya. Nah, ini nanti saya pengen dengan siswa sebentar ya, siswa. Terus kepengen dijak keliling observasi Pak ke lingkungan SD Manyaran 3 nanti dengan apa itu Mbak operator Mbak Ibu Yuni atau Pak siapa Tessa. Nah, nanti dengan membawa HP atau apa sih penting saya tahu. Oh, seperti ini keliling ya bentuknya. Karena ini kan daring ya, jadi kita Ya, kan lewatnya siap. layar. Bisa jalan-jalan secara real itu betul-betul ini. Tolong nanti disiapkan alatnya. Nah, sebelum itu nanti saya mau wawancara dengan anak saja Pak dulu. Oh, nggih. Ya, Terima kasih Bu. Siap. Sama ya. Anak. Langsung anak Bu nggih. Nggih, lamangnya disiapkan untuk sarana prasarana nggih kaitannya Pak. Itu tadi keliling jalan-jalan. Anak yang itu yang sebagian aja yang Sini. Ya. Ya. Nanti ya beri salam ya. Enggak apa-apa juga. Nanti perkenalan kamu seperti namanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar dengar suara Bu Guru? Dengar enggak suara? Dengar ya? Jelas enggak suara saya? Jelas ya. Ini Mbak siapa yang berkacamata namanya? Kenalan dulu. Nama saya Ayu. Mbak Ayu ya. Mbak Ayu kelas berapa? Kelas 6A. Oh, 6A. Yang tidak kacamata? Nama saya Septia. Septin. Ya. Ya, kelas berapa Mbak Septin? Kelas 6B. 6B. 2 atau berapa yang hadir di situ? Ya, sip. Nah, kelihatan cekoy. Ya, terima kasih Mas operator. Bu operator ya. Ya, sebentar saya atur dulu Bu. Mbak Ayu. Ya, monggo. Ya, sambung. Sambun, terima kasih Bu. Ini Mbak Ayu ya. Mbak Ayu rumahnya mana ya sayang? Rumahnya mana?
Ya. Rumahnya kalian mana? Alamatnya mana, sayang? Mbak Septin mana alamatnya? Rumah saya di Jalan Roro Jonggrang, Oh, gitu RT 6 ya. RW 6. Berarti kalau ke sekolah berapa menit itu? Dekat ya? Kurang lebih 10 menit. 10 menit. Mbak Ayu dekat enggak? Mbak Ayu Dekat. dekat ya. Berapa? 10 menit sama? Iya. 10 menit? Iya. Pernah telat enggak Mbak Ayu karo Mbak Septin? Enggak pernah. Tidak. Enggak pernah ya. Terus Mbak Ayu dan Mbak Septin pengen tahu kenapa kok sekolahnya di SD Manyaran 3? Karena sekolah Karena gedungnya bagus. Iya. Terus apa lagi? dekat rumah juga. Mbak Ayu coba dekat rumah. Coba Ayu tambahi. Kenapa sekolah di sini? Karena dekat ya. Karena sekolah mungkin bapak ibu orang tua juga dulu sekolah di situ ya kan. Terus anak-anak pernah enggak lupa pakai seragam hari itu? Tidak. Ya, selalu berseragam ya. Iya. Karena khawatir kalau nggak seragam biasanya diberi kalau tidak seragam, halo, pernah enggak ada temannya nggak seragam, terus diapakan bu guru? Diberi sanksi enggak kalau nggak seragam? Iya. Ya, sanksinya apa, sayang? Ya, sudah. Terus saya tahu Mbak Ayu kalau sekolah di kelas 6A itu selalu berdoa ya. Iya. Nah, Awal. doanya apa saja? Mbak Ayu atau Mbak Septin, kalau masuk kelas itu diawali dengan doa, terus baca apa, diceritakan coba. Salah satu dulu. Berdoa, ya terus. Dan memberi salam. Berdoanya, berdoa di hati atau disuarakan? Di dalam hati. Oh, dalam hati ya. Terus ada itu enggak apa kegiatan itu apa istilahnya sholat zuhur berjamaah, membaca Asmaul Husna, itu hari apa? Kalau biasanya membaca Asmaul Husna itu hari Rabu, kalau Kamis itu membaca surat-surat pendek. Semua kelas ya? Iya. Tidak hanya kelas 6 toh? Semua kelas ya? Ya. Terus kalau Jumat ngapain Jumat? Senam pagi. Terus anak-anak pada waktu Pak Guru ngajar seringnya yaitu pakai kerja kelompok atau kursinya dipindah-pindah atau tidak? Kelompok. Kelompok. Berarti kursinya seperti apa? Bentuknya dibalik atau seperti kayak itu? Seperti di bis. Tempat duduknya itu loh. Posisinya seperti apa? Dibalik. Dibalik ya. Nah, biasanya berapa satu kelompok sayang? Satu kelompok berapa? 4 orang. 4 orang. Oh, senang nggak pembelajaran kelompok yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru? Senang nggak? Berarti ada Bapak Ibu Guru yang paling favorit lah. Siapa yang disenangi sekarang? Mbak Ayu siapa?
Mbak Septin siapa? Yang disenangi? Yang paling favorit tahu ya? Nah, siapa coba? Aduh. Aduh. Siapa? Aduh. Siapa sayang? Guru favoritmu siapa? Enggak. Bu Sol. Sol. Sol ya. Guru kelas itu. Iya. Mbak Ayu siapa Mbak Ayu? Pak Ferry. Pak Ferry. Lah gitu ya. Disebutkan saja ya. Nah, kan gurunya harus difavoriti ya, disenangi ya. Iya. Sehingga kalau seneng otomatis yang disampaikan Bapak Ibu guru ya kan, yang diajarkan Bapak Ibu guru berarti bisa masuk. Tapi nek nggak seneng gimana? Ya, bisa harus seneng ya. Seneng tuh nih ya, kalau saya seneng itu insya Allah kalau diberi apa saja tugas, biasanya mengerjakan tugas itu molor atau tepat waktu ya, Mbak Ayu dan Mbak Septin. Naik kasih tugas, biasanya kasih tugas betul, Bapak Ibu guru, pernah enggak diberi tugas? Ya. Nah, misalnya besok Selasa depan dikumpulkan. Biasanya itu telat atau tepat waktu saya? Tepat waktu. Pintar. Ya, senang mengerjakan tugasnya ya. Iya. Terus terkait dengan itu misalnya IPA atau matematika kan itu tematik ya. Nah, pernah enggak praktek di mana? Praktek membuat apa misalnya di lab atau mungkin di luar kelas, pernah enggak? Praktek, belajar yang praktek. Selain olahraga, apa? Selain olahraga. Mencangkok. Contohnya Mencangkok, pernah. Apalagi? Nek seni pernah enggak seni? Atau membuat visi? Nah, enggak bisa ya, visi. Seni ya, pernah seni enggak? Nah, itu rebana ya, sudah, tapi kan ekstrakurikuler itu ya. Gimana kaitannya dengan Mbak Ayu, pernah juara apa sayang? Pernah ngikuti juara apa? Mengikuti lomba-lomba apa coba? Mbak Ayu, Mbak Septin. Yang pernah diikuti lomba apa? baca cerpen. Baca cerpen. Juara berapa sayang? Enggak juara. Yang penting mencoba ya sayang ya. Ya. Nah, tingkat apa itu? Kota? Kecamatan? Tingkat? Kecamatan. Kecamatan ya. Besok dimotivasi lagi, dilatih lagi biar juara. Yang penting apa? Latihan mental karena banyak yang lihat, banyak saingan. Kadang kan kalau mentalnya enggak kuat gimana? Ya kan? Nah, Mbak Septin apa? Kalau Mbak Ayu tadi baca baca cerpen toh. Kalau Mbak Septin apa sayang? Menulis puisi bahasa Jawa. Oh gitu. Tingkat apa? Kecamatan. Kecamatan. Juara tidak? Juara berapa sayang? Sudah juara belum? Juara bukan? Kemutan. Juara 4. Juara 4 ya. Nah, selamat ya. Nah, semoga nanti naik. Bisa juara 1. Nah, nanti di SMP negeri ya. Mbak Ayu menjadi juara ya. Pokoknya asal mau ya istilahnya belajar, dilatih ya. Nanti bisa juara. Semoga ya. Siapa yang tahu nilainya Mbak Ayu kan sudah kelas 6 ya. Nah, rapotnya dari kelas kemarin, dari kelas 5, kelas 4,
itu nilai rapotnya naik atau turun ya sayang? Naik. Naik. Kalau Mbak Septin Sama, naik. sama naik ya. Ranking berapa sayang di kelas? Kelas 5, ranking berapa? Saya ranking 6. Nah, Enggak diberitahu. oh nggak tahu ya, enggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang pada waktu kalian yaitu di pembelajaran siapa yang sering maju menyampaikan hasil kerja kelompoknya? Saya. Dua-duanya juga ya. Kalau maju presentasi ya, namanya presentasi itu ya. Itu membaca atau tidak? Membaca. Membaca. Suaranya keras atau pelan? Keras. Keras, ya. Jadi kalau maju di depan supaya itu adalah mewakili kerja kelompok toh, suaranya yang keras supaya yang lain mendengar. Latihan jadi guru. Nah, ya. Cita-citanya apa sayang? Dua-duanya nih Mbak Ayu siapa cita-citanya? Saya cita-citanya menjadi guru. Oh, guru. Bagus. Kalau Mbak Septin? Dokter. Oh, Cita-cita. dokter. Ya, semoga tercapai ya. Iya. Nah, itu mulia semua. Kalau guru itu berarti menebarkan ilmu. Nah, ya kan? Memberikan ilmu supaya anaknya pinter, cerdas, terampil, soleh, dan sebagainya. Ya. Kalau dokter juga apa? Mengobati orang lain, menyembuhkan orang lain, ya kan? Nah, itu mulia semua. Ya. Semoga terkabul ya. Caranya apa? Dengan belajar. Ya, jangan malas belajar loh ya. Ya, lanjut sekarang. Nah, di kelas itu ada enggak apa itu literasi atau pojok buku? Ada enggak? Ada. Ada. Yang ditempelkan hasil karya siapa sayang? Yang kan ditempel tuh, tempel-tempelan toh? Nah, itu pekerjaannya siapa? Murid. Murid, siswa, ya. Semua tema ditempelkan gantian? Ya, betul. Terus ada enggak majalah dinding? Mading. Yang di luar itu loh, yang papan besar. Isinya mungkin puisi atau cerpen atau mungkin gambar yang bagus dari temanmu, dari kamu. Ada enggak? Ada. Ya. Terus kegiatan membaca, ya. Membaca atau dikenal nama literasi tahu ya. Nah, itu sebagai literasi itu dilaksanakan hari apa, bagaimana, coba Mbak Septin dulu. Nah, kegiatan literasi itu loh membaca. Setiap hari. Setiap hari, terus bukunya dari mana sayang? Bukunya dari kelas, pojok buku atau dari Kelas perpustakaan? ada. Dari mana? Di kelas ada. Di kelas ada ya? Iya. Sing bagi siapa sayang? Sing bagi. Yang bagi siapa? Yang bagi guru. Ya. Terus kalian baca ya. Berapa menit itu Mbak Ayu? Berapa menit? Apa? Berapa menit waktu membaca? 15 menit. Nah, setelah membaca, diapakan sayang? Ditulis atau diceritakan di depan kelas? Merangkum. Oh, merangkum. Ada buku rangkumannya sayang? Di kelas. Di kelas ya, ada ya. Jadi kalian latihan karena tadi kan cita-cita kalian jadi bu guru, jadi bu dokter. Nah, itu kan mulia itu. Nah, berarti perlu sering membaca.
membaca, ya, atau namanya literasi. Ya, di antaranya membaca itu ya dari awal, dari sejak kecil senang membaca. Nah, senang baca tambah ilmu tidak? Nah, ya tambah ilmu, tambah pinter, akhirnya nanti kan cepat mencapai cita-citanya. Selalu lulus, nilainya bagus. Nah, seperti itu ya. Ya, terima kasih. Sekarang ganti yaitu Bapak Ibu guru kalau ngajar pakai LCD atau jarang ya? Pakai LCD. Pakai LCD semua ya. Iya. Itu LCD-nya kan ada ya, tapi ada kelas yang belum punya LCD ya, baru berapa? Kurang 2 ya. Nah, senang enggak dengan LCD itu? Kenapa kok senang? 8. Ya, betul 8. Mbak Ayu, kok senang pakai LCD kenapa? Mudah untuk mencari materi. Terus, lebih jelas atau lebih abstrak? Lebih jelas? Lebih jelas. Ada apa? Coba ditayangkan apa? Misalnya film, cerita. Jadi biar tambah paham ya, tidak membayangkan misalnya kaitannya dengan materi apa, misalnya pencakokan. Nah, ya kan? Menyangkok itu kalau pohonnya itu di dalam LCD atau di TV ya, itu cara-cara menyangkok seperti apa. Kalian bisa meniru, ya kan? Akhirnya bisa praktek, ya seperti itu contohnya. Ya, jadi lebih cepat nangkep daripada cerita. Cerita kan istilahnya membayangkan. Gimana yo? Nah, gimana lah itu membayangkan. Ya. Baik, sekarang kalian kepingin meneruskan kemana saya dari SD ini setelah kelas 6 toh? Nah, pengennya melanjutkan kemana? Negeri. SMP negeri ya. Yang dekat itu favoritnya SMP negeri mana? SMP negeri 1. 1 ya. Teman-teman dari SD Manyaran banyak yang diterima di SMP negeri 1? Iya, banyak. Banyak ya. Nah, ya tak dongake. Semoga diterima di SMP yang favorit ya. Terus Mbak Ayu itu milihnya ekstrakurikuler apa? Pramuka. Pramuka. Nek pramuka wajib ya, Mbak Septi juga pramuka ya. Ada lagi apa? Coba yang lain. Benar. Rebana ikut juga ya? Sopo jadi vokalnya jajal. Suaranya yang bagus. Nek nabuh ya bisa ya nabuh ya. Breng, 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 breng gitu ya. Rebananya pernah ditampilkan di mana sayang? Kecamatan. Kecamatan? Iya. Ada berapa itu grupnya? Satu grup itu ada berapa orang? 10. Boleh diulangi? Grupnya, grup jalan satu rebana itu berapa anak sayang? 15. 15, banyak ya. Putra putri ya. Nah, pernah juara sampai tingkat kecamatan atau kota? Pernah, kecamatan. Kecamatan ya. Terus sing latih siapa sayang? Kakak kelas. Kakak kelas ya. Rajin banget ya. Hari apa itu latihannya? Sabtu. Pagi atau sore? Sore. Sore ya. Karena pagi sekolah ya. Iya. Nah, bagus nih. Terus pernah enggak kalian apa istilahnya melakukan suatu kesalahan yang melanggar tata tertib? Pernah enggak? Tidak. Tidak pernah, Biasanya takut ya kalau diberi sanksi nanti ya. Iya. Nah, terima kasih.
untuk sementara sudah cukup ya kaitannya dengan wawancara dengan ini anak-anak. Tapi yang putri-putri ya, yang putra ada enggak ya? Mas-masnya ada enggak? Ada? Nah, gantian ya sebentar ya. Yang mas-masnya tadi ya. Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Selvi. Enggak usah takut sayang, ya. Ini kan masih jarak jauh, ya. Istilahnya yang penting happy, bahagia dan sehat selalu, ya. Semoga prestasi kalian naik, bahkan cita-citanya tercapai. Amin Allahumma. Assalamualaikum. Nah, silakan bisa kembali ke tempat. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinten nun sewu. Kalau Bu Solehah, Oh iya, Bu Solehah nggih. Yang ngajar kelas 6. ya kelas nanti. Nggih. Bu Solehah, ini pas jamnya kosong ya? Gimana? Kosong. Tadi olahraga. Oh, olahraga, Anaknya. nggih. Tadi anaknya kan masih putri-putri ya. Oh iya. Ada yang putra? Ada Oh enggak? ini ya, ini ada ini. Ini ada laki-laki. Yang putra. Nggih. Ya, Sini. Ratu sini. ya. Bagus sih, Pok. Bagus gagah Assalamualaikum, ya. Bu. Waalaikumsalam sayang. Aduh, dadah ya. Kelas berapa sayang? 6B. Oh, 6B. Namanya siapa itu? Prabu Lintang Prabancono. Aduh, panjang sekali. Siapa? Prabu Hah? Lintang Hah? Prabancono. Praben. Prabancono. Prabancono. Luar biasa ya. Namanya panjang, anaknya gagah, rambutnya bagus ini potongannya. Nah, Mas Prabu, manggilnya Mas Prabu apa Mas Lintang? Prabu. Oh, Mas Prabu. Kelas 6B ya. Ya. Nah, siapa yang ngajar sayang? Bu Solekah. Solehah, nggih. Rumahnya mana sayang? Rumah Jalan Loro Jonggrang Selatan Oh, 2, berarti dekat RT ya. 9, RW 6. Kalau dekat itu pernah terlambat enggak sayang? Inca nggak tahu, Bu. Enggak tahu. Nggak tahu Nggak pernah. terlambat. Enggak pernah ya? Nggak pernah sih. Enggak pernah, nggih. Betul, nggih. Nek Mas Prabu, cita-citanya apa? Apa, Kak? Cita-citanya. Cita-citanya mau masuk Akmil. Waduh, Akmil ya. Bagus. Sesuai bodinya, ya. Nah, tak dongake ya. Biar jadi Amin. Akmil. Siapa yang difavoriti ya. 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 Kalau jadi Akmil, kudune latihane sing temenanan, khususnya pramuka. Nah, baris berbaris, olahraga, ya kan? Nah, Ya, Bu. seperti itu. Terus pelajaran yang paling favorit apa sih? Pelajaran yang IPA. IPA ya, pinter loh IPA. Nek olahraga seneng enggak? Ya, senang. Ya, ya. Akmil olahraga, IPA ya, bagus ya. Terus guru yang favorit ya apa sayang? Guru favorit Bu Solekah. Itu Soleka. Itu Soleka yang favorit ya. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Yang lain yang Yang favorit ya? lain. Bu Giyanti. Oh, Bu Giyanti. Kenapa sayang kok favoritnya Bu Soleka karo Giyanti? Ya, orangnya ramah. Cantik. Terus apa lagi?
Seneng gurunya atau seneng pelajarannya? Ya, dua-duanya. Iya, nggih. Jadi nek modale pertama seneng dulu gurunya ya. Ya, Kalau sudah Bu. seneng, nanti otomatis seneng belajar, seneng diajar. Nah, jadi kalau bisa semua guru favorit. Nah, gitu ya, supaya apa? Kalau diberi ilmu, diberi materi itu langsung masuk. Nah, gitu. Oke, Mas Prabu pernah juara apa, sayang? Juara. Nggak tahu ikut eksul gitu apa? Ekskul. Kegiatan ekstra. Oh ya, bentar ya. Ini, bentar. Sik. Ya, Bu. Saya mau keluar bentar. Ya. Ya tak kancing. Lawi. Maaf ya. Maaf, tak tinggal sebentar. Dengar suara saya, Mas Prabu? Dengar, Bu. Berarti Mas Prabu pernah mengikuti lomba apa, sayang? Nggak tahu, Bu. Lomba itu yang di sekolahan itu loh, antar kelas. Apa maam kupu atau mungkin tarik tambah? Tambah masukkan pensil dalam botol. Juara berapa? Juara 3. Nah, pinter ya. Terus ada enggak yang itu? Tadi kan senang IPA ya. Lomba yang IPA apa? Pernah ada? Belum. Gimana, Bu? Lomba IPA pernah enggak? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya. Belum pernah. Tadi kan senang lomba IPA ya. Berarti kan senangnya praktek. Pernah nggak praktikum? Nah, contohnya apa, sayang? Praktikum di kelas. Mencangkok. Mencangkok, apalagi? Udah, itu saja. Ya. Hobi membaca enggak, sayang? Hobi membaca? Ya. Nah, itu kalau membaca setiap hari apa? Setiap hari. Setiap hari ya. Berapa menit? 15 menit. Okay. Terus yang terakhir sekarang. Nanti pengennya melanjutkan kemana setelah dari SD Manyaran? Melanjutkan ke SMP 22. Oh, dua-dua dekat atau jauh? Dekat. Dekat ya. Kita doakan semoga diterima. Amin. Oke. Syaratnya kudu apa? Belajar. Wis satu aja. Belajar. Bermainnya dikurangi ya. Kemudian kok main HP terus, lah dikurangi ya. Saya belajar di HP itu belajar tentang materi, browsing gitu ya. Nah, kalau main itu apa itu permainan ya, game. Main game. Kalau jangan terusan ya. Ya. Kayaknya kok ya mainnya sedikit ya, mainnya game sedikit atau banyak, sayang? Ya, agak imbang. Agak imbang. Berarti 50-50 ya, paru-paru ya. Ya betul, enggak apa-apa. Yang penting cita-citanya semoga tercapai. Kudunya apa tadi? Belajar dan berdoa. Nah, sholat agamanya apa? Muslim atau tidak? Islam. Islam itu kalau zuhur berjamaah tidak? Ya, Setiap selalu hari. di sekolahan. Wajib ya. Semua kelas ya. Ya. Ya, bergiliran. Ya. Prabu pernah jadi imam? Pernah. Pernah, coba. Aku pengen tahu. Bacakan surat pendek. Tapi aja kulhu sing kecekaan pendek. Silakan coba pilih surat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam itu loh.
Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pinter. Tas lagi ya. Kul al-falak. Nah, coba. Kul al-falak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafas qasikin. Enggak hafal, Bu. Enggak hafal ya. Bisa dihafalkan ya, sayang. Nah, ya dihafalkan. Betul hafal. Apa lagi hafal? Sijai yang hafal apa? Kabirau apal. Kabiron. Wal asri kan apal. Masa wal asri enggak apa? Apal, Bu. Al asri. Coba. Gampang kok. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bagus ya. Nanti kalau jadi imam ditambah karena ada bacaan surat-surat pendek toh tiap hari. Hari apa itu? Hari mana tadi? Hari apa kalau membaca surat-surat pendek? Surat pendek Hari? hari Kamis. Nah, nggih sing maca baru sing seru dan syukur dihafalkan, nggih. Biar nanti jadi Pak Imam yang bagus. Terus apa? Mas Prabu kalau sore ngaji enggak? Di dunia atau ngaji. Nah, ditambah itu ya. Biar nanti lancar, nggih. Ya. Sholatnya juga oke. Surat-suratnya tidak hanya kulhu saja. Yang lain. Nah, nanti insya Allah dengan sholat yang rajin, cita-citanya terkabul. Amin Allahumma. Amin. Ya, terima kasih. Silakan bisa aktivitas ya. Kembali ke kelasnya sendiri. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu. Bu Akmil. Anu, apa? Gimana? Sampun. Udah. Masih. Nah, Bu Soleha. Iya. Favorit ya. Favoritnya Prabu katanya. Bu Soleha ngajarnya sudah berapa tahun di kelas 6? Saya kalau ngajar dari tahun 86, Bu. Ya, yang di kelas 6 yang Oh, dari kelas 6-nya ini tahun yang ke-8. Oh, 8 tahun ya. Ya benar. Sudah senior ya berarti. Berarti jurusan apa dulu, Bu? Gimana? PGSD. Iya, S1 PGSD. Setiap ngajar selalu memakai LCD ya? Iya, sering. Sering ya? Ya, insya Allah sering. Ya, itu kan kaitannya dengan anak supaya lebih jelas. Yaitu apa istilahnya lebih seneng ya, daripada cerita ceramah sekarang sudah enggak zamannya ya. Nah, harus pakai co-op learning atau pakai discovery learning, pakai yang menyenangkan. Nah, misal kuis atau apa ya. Tolong ceritakan mulai Bu Soleha karena kelas 6 kan sudah lama, sudah senior ya. Panjenengan dari mulai buat RPP, ceritakan ya, sampai pelaksanaannya, sampai evaluasi seperti apa. Monggo ceritakan secara singkat saja. Oke.
dalam pembuatan RPP nya Ibu ya. Oke. Pertama saya ini mengkaji dari silabus. Kemudian ini apa? Menentukan materi, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian proses KBM, kemudian penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar, sumber pembelajaran. Ya. Penilaiannya tertulis juga lisan. Terus itu disampaikan kepada Bapak Kepala, ya. Ya. Diteliti, dikoreksi ya. Terus ngajar. Nah, ngajarnya sesuai RPP atau berbeda? Saya membuatnya RPP kadang seminggu sekali, Bu. Ya. Gitu. Sebelumnya. Sekaligus ada RKPD-nya ya. Ya. Pernah nggak anak-anak kelas 6 itu diberi tugas untuk membuat video? Pernah, Bu. Tentang apa, Bu? Ya. Ada tugas SBDP itu video menyanyikan lagu untuk kelas 6 itu kemarin lagu Mariam Tomong itu anak-anak saya suruh membuat video di rumah jadi dengan gerakan ya gerakan juga vokalnya anak-anak mungkin dengan video itu anak-anak lebih berani karena di rumah itu sudah ada kemarin yang mengirimkan gitu ya. Nyambi Pak Tesa nelpon. Oke, matur nuwun Bu. Jadi itu panjenengan sudah secara rutin, buktinya tadi anak-anak kita yang kelas 6 sudah pinter-pinter dan memfavoritkan panjenengan. Cita-citanya bagus, pengen di SMP negeri ya kan, yang favorit. Nah, itu tolong dilanjutkan terus agar apa? Kalau bisa kan guru itu kan profesi yang mulia. Dapat tiga-tiganya. Baik tidak hanya di dunia saja. Dunianya sudah PNS atau P3K PNS ya. Nah, dapat 3. Apa itu? Ilmu manfaat, amal anak soleh-solehah, amal agama gitu. Untuk bu gurunya sendiri, ya kan? Jadi tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Jadi sekarang itu mengajar atau mendidik anak dengan hati, tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, menggugurkan kewajiban kita. Jadi kalau anaknya nanti sukses, saya yakin selalu teringat-ingat dari Bu Solihah, gitu ya. Terus terkait dengan penilaian Ibu, biasanya penilaiannya itu, panjenengan kalau penilaian proses dan penilaian hasil, coba berikan ceritakan penilaian proses dan hasil. Penilaian proses itu biasanya saya pada waktu pembelajaran anak itu pada waktu proses pembelajaran itu anak itu bagaimana keaktifan anak, kemudian juga kesiapan anak dalam pembelajaran. Hasil biasanya saya menggunakan tes tertulis berupa post test. Biasanya nek post test itu satu pertemuan atau berapa pertemuan? Post test. Post test saya bisa satu subtema. Kalau yang proses tadi pada waktu pembelajaran model diskusi, jadi pada waktu proses keaktifan anak pada waktu diskusi, kemudian keterlibatan masing-masing anak dalam kelompoknya itu saya nilai. Berarti indikator penilaian diskusi yang Bu Solihah buat selain aktif apa saja yang dinilai? Ya anak mengeluarkan ide atau gagasan. Terus nilainya juga. Apa lagi? Kemudian kecakapan pada waktu presentase mengerjakan hasil itu. Ya. Kompak. Nah, karena kelompok kan kompak kebersamaan ya. Semuanya
mengerjakan, Jadi tidak belajar. ada pembelajaran sebaya. Jadi anak yang anak masa bisa itu bisa menuntun atau mengajari temannya yang kurang. Ya, tutor sebaya ya. Biasanya kelompok itu berapa? Satu kelompok? Satu kelompok biasanya kadang 4 anak. Kalau 4 anak tinggal membalik kursinya itu mejanya digabung. Kadang juga sampai 6 anak. Ya, terima kasih, sudah bagus ya. Jadi untuk pembelajaran sekarang kan 4C ya. Nah, kompetensi abad 21. Nah, itu tolong terus dilaksanakan supaya anak betul-betul komunikasinya aktif. Ya. Kolaborasinya oke ya, sosialnya itu ya, katanya bekerja kelompok, terus juga kreatif. Ya. Bahkan sampai berpikir Kritis. Nah, sekarang anak itu kan wis dibantu dengan gadget itu kan ya luar biasa. Nek gurune kok ketinggalan ya kira nanti anaknya nyelip gitu. Guru jangan sampai ketinggalan. Terima kasih Bu. Ya, Ibu, sama-sama. Sudah bagus ngajar kelas 6 Semoga bermanfaat. Saya pengen ketemu Pak Tesa kalau sudah atau Tesa. operator Bu Yuni. Oh, iya. Iya, matur suwun Ibu, siang-siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Pak Tesa. Pak Tesa apa Mbak? Ya, Assalamualaikum Ibu. Ngapunten tadi dari bawah, dari kelas bawah. Nah, Bu Yuni ngajar kelas berapa sih? Saya operator Oh sekolah. iya, operator. Tapi saya itu Mbak buka yang gambar Zoom. Operator sekolah. Nah, Ditulis ya. Nah, operator ditulis Mbak Bu Yuni. Oke, saya ambil pulpen. Biar nggak lupa. Yang bawah Mbak, yang gambar Zoom. Nanti Bu Yuni Oke, Bu. untuk pengumpulan video, rekaman video ya. Oke. Atau temu awal. Yang kedua ya temu akhir nanti. Di videonya ya jadikan pisah-pisah ya. Kalau kan nggak bisa nanti ya. Berarti temu awal sendiri, temu akhir sendiri. Betul. Terus yang ini berarti kan untuk itu bersama-sama kedua asesor ya. Terus yang wawancara itu ada 4. Nah, misalnya saya dengan Pak Kepala, kan saya ada itu. Terus dengan komite, dengan guru, dengan siswa. Nah, jadi komite karo orang tua sama itu. Ada 4 ya. Berarti untuk wawancara nanti juga 4 video nggih, Bu? Ya. Nah, untuk Pak Sugeng juga sama. Pak Sugeng beda itu. Terus satu lagi yaitu observasi kelas tadi, Nah, saya berarti kelas 3 toh. Pak Sugeng kelas 5. Kelas 5. Gitu, Jadi masing-masing nanti saya diberi ada 7. Nah, 7 video ya. 1 temu awal, 2 tadi 4 wawancara kan 5. Nah, observasi kelas 6. 7 apalagi? Temu akhir. Temu akhir ya kan? Itu ya. Nanti videonya ditulisi judulnya apa, gitu ya. Terus yang kedua yaitu foto. Nah, saya minta ingatkan nanti lupa ya.
foto itu minimal 10. 1. Foto temu awal. Nggih. Itu bagus-bagus lah ya, bisa ceria-ceria. Temu akhir juga, Mbak juga. Kegiatan siswa 4. Nah, misalnya pada waktu ada pramuka nih, buat anaknya banyak, terus dia beratraksi apa lomba apa gitu ya. Nggih. Terus apa kayak PBB atau apa itu kreatif seni. Ajang kreativitas siswa. Pokoknya minimal 4 ya. Nggih. Terus sarana prasarana 4 minimal. Sarana Sarpras. ya, 4. Monggo. Sing kira-kira apik dipamerke. Karena Nggih, Bu. dinilai kan contoh musola. Nah, jadi mau musola hebat. Iya, musola. Tulisannya diketokke terus jerone apik. Nah, gitu. Apalagi ruang UKS apa ruang komputer ya. Nggih. Nek ruang toilet tapi apa ora gitu foto bisa. Toiletnya berapa ya? Ya minimal 4, oke? Nggih, siap. Berarti berapa itu 10 toh? Nggih. Nanti bentuknya jangan bentuknya apa itu JPG atau PNG. Betul, maksimal ukurannya 250 ya. Nggih. Ojo gede rekamot ngono laporan. Ya, terus tadi saya sudah titip karo Pak Tesa yaitu daftar hadir. Daftar hadir yang kotak-kotak. Nggih. Daftar hadir responden. Nah, daftar hadir responden sudah tak kirim Pak Tesa. Kemarin ya bilang oke. Itu daftar hadir diisi yang hadir mulai hari kemarin. Ada 2 hari toh? Nggih. Berarti 2 lembar. 2 lembar hari Senin dan hari Selasa. Betul. Untuk daftar hadir responden berarti hanya yang responden Bu atau semua peserta Ibu? Semua. Kalau ada melebihi 20 nggih, lebih 20. Ditambahi lah. Tambahi kotake. Yang contoh. Oh, nggih. Nggih, Bu. Nah, terus nanti di-scan, dikirim ke saya. Ono tanda tangannya dulu ya. Oke. Ya, di bawahnya Pak Kepala tanggal berapa. Nggih, sampun nggih. Tanggalnya beda. Nggih. Terus apa lagi saya tak sing burung-burung tak kontrol. Iki kertasnya. Nah, nanti Mbak Bu Yuni ya. Oke. Ini jangan lupa. Oh tadi yang satu berita acara. Berita acara sudah saya kirim Ibu. Oke, terima kasih. Oke. Nah, tanda tangan stempel ya. Sampun nggih. Belum sempat buka saya. Terus nanti ada yaitu kartu kendali. Nggih, kartu kendali. Nanti diisi. Terus nanti saya ngirim dari sekolahan. Nggih. Bahwa pelaksanaan ini seperti apa. Monggo ya. Jadi ini adalah apa kaitannya dengan pelaksanaan atau pelaksanaan visitasi di SD berjalan lancar, tertib, tidak ada masalah dan sebagainya. Sudah itu cukup kayaknya. Jadi daftar hadir tak tunggu tadi sudah. Oh belum ya? Daftar hadir 2 hari tapi nek berita acara sudah ya, Pak? Sampun. Berita acara sampun. Daftar hadir habis ini nanti saya kirim. Terima kasih ya. Nanti bisa dikirim, tak tunggu ya jangan sampai. Semua yang hadir Bapak. Maksimal 2 hari ya Mbak ya. Nggih Bu. Terima kasih. Untuk video dan semua tadi maksimal 2 hari nggih Ibu nggih. Ya. Syukur lebih cepat lebih bagus. Oh nggih Ibu. Cepat ikan bagus, lebih cepat lebih cepat. Terima kasih Bu Yuni. Silakan. Oh ya ini terakhir. Ini tolong nanti saya kepengen keliling jalan-jalan melihat sarana prasarana. Oh, nggih, ngeten. Tadi Pak Sugeng itu sampun Ibu. Sudah direkod. Dengan Pak Ferry sudah berkeliling sekolahan untuk melihat sarpras dan lain-lain. Nah, terus Pak Sugeng tadi pesan nanti disampaikan ke Bumin kalau sudah ada rekodnya, jadi juga dikirim sekalian ke Bumin, ngoten. Oke.
Nah, berarti saya nggak melihat ya. Melihatnya Oh, nggih. Ini apa namanya? Ibu, saya kalau mau lagi nanti berarti dibuatkan link baru atau ini direkod, Bu? ya sebentar saja, sebentar saja. Oh, Jalan-jalan nggih. sebentar saja. Berarti lewat HP, Zoom-nya lewat HP dengan keliling ngoten nggih. Nggih, aku ya mau seperti Ibu, seperti Pak ini Seperti Pak Sugeng tadi. sebentar saja tapi. Oh, Kan nggih. kelilingnya sebentar sih. Nah, Nggih, biar tahu. nggih. Berapa menit kira-kira? Kurang lebih. 10 menit. Nah, ada 10 menit nggak apa-apa. Nggih. Setelah itu nanti penutupan, temu akhir. Nggih. Ya, ben kemringet jalan-jalan sih. Nggih, Ibu. Makasih. Nggih. Ada link ini berarti. Ada link Oke. baru. Saya ini buatkan Ya, makasih. dengan Pak Fendi. Mohon izin ya, Bu. Ya, silakan. Tak tunggu. Tak sendiri. Ya, Bumi di sini, Pak. ini masih di sini. Dibuatkan link baru atau gimana lewat HP kayak seperti Pak Sugeng tadi? Nggak mau. Gimana? Kapan? Ini dimatiin. Anu. HP-nya dia bisa HP. Iya,